Benarkah Indonesia dijajah selama 350 tahun? Pada momen hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus ini, kita pasti pernah mendengar atau membaca artikel entah di internet atau di buku pelajaran kalau negara kita, Indonesia, pernah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Sayangnya, sejarah semacam ini tidak pernah dijelaskan secara rinci. Kita tahu tidak kapan dimulainya Belanda menjajah Indonesia dan kapan sebenarnya penjajahan itu berakhir kalau dikatakan 350 tahun dijajah. Baik, kita langsung ke bahasan utamanya. Jadi, sekitar 2 abad lalu, hampir semua bangsa di dunia dikuasai oleh kolonialisme atau penjajahan dari bangsa-bangsa Eropa. Misalnya saja, kerajaan Inggris pada masa itu. Mereka mempunyai wilayah jajahan di 5 benua. Bahkan yang lebih lama lagi, dahulu dunia sempat dibagi 2 kekuasaannya melalui perjanjian Tordesillas. Kenapa bangsa-bangsa Eropa melakukan itu? Salah satu tujuannya adalah mencari dan berdagang rempah-rempah, sesuatu yang mahal dan banyak dicari di Eropa. Maklum, di Eropa sulit ditemukan rempah-rempah yang bisa bikin masakan jadi lebih enak. Mereka kemudian melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk mencari rempah-rempah, untuk kemudian dibawa ke negara mereka. Sayangnya, di dalam proses itu, bangsa yang menjadi korban kolonialisme banyak yang tenggelam dalam kemiskinan, perang saudara, hingga penderitaan. Baik, sekarang kita bahas tentang Indonesia. Indonesia dikatakan pernah dijajah selama 350 tahun. Namun, percaya atau tidak, sebenarnya hal itu hanya berupa mitos. Memang benar. Bapak pendiri bangsa kita, I.R. Soekarno, pernah mengatakan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Walau begitu, ucapan Bung Karno itu hanya untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia saat perang mempertahankan kemerdekaan menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia pasca proklamasi. Masih ingat tentang sejarah bangsa Indonesia yang mempertahankan kemerdekaannya? Ucapan Bung Karno itu tidak lain adalah untuk membalas perkataan penguasa-penguasa Hindia Belanda. Salah satunya Bonifacius Cornelis de Jong yang sempat dengan arogan berkelakar, Belanda sudah berkuasa 300 tahun dan masih akan berkuasa 300 tahun lagi. Dalam buku Bukan 350 tahun dijajah yang ditulis oleh Profesor Mr. G.J. Racing, seorang sejarawan keturunan Belanda, juga dibantah kalau Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Justru yang benar adalah sebaliknya. Belanda membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah yang sekarang dikenal bernama Indonesia. Kita kembali ke belakang untuk melihat 350 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya terjadi apa saja. Semuanya bermula dari tahun 1511 ketika bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka, yang pada saat itu merupakan sebuah emporium atau pusat perdagangan yang menghubungkan perdagangan dari India dan Tiongkok. Menguasai Malaka membuat Portugis berhasil mengendalikan dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di sana. Setahun setelahnya, pelaut Portugis Afonso de Albuquerque mengirim sebuah armada ke tempat asal rempah-rempah di Maluku, tepatnya di Ternate. Di sana, Portugis membangun sebuah benteng untuk memantapkan kedudukannya dan sempat meluaskan pendudukannya ke Pulau Timor bagian timur. Selama berada di Nusantara, Portugis meninggalkan banyak jejak keberadaannya, juga yang beberapa di antaranya masih bertahan hingga sekarang. Walau begitu, Portugis tidak bertahan lama di sana. Pada tahun 1575,
Portugis memutuskan untuk pergi dari Nusantara untuk berdagang di Tiongkok. Hal itu dilakukan karena Portugis menganggap terlalu banyak persaingan dagang di Nusantara. Ditambah lagi, menurut mereka Nusantara itu terlalu luas. Nah, sekarang kapan sih Belanda tiba di Nusantara? Kalau dihitung dari tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945, terus dikurangi 350 tahun, itu artinya Belanda seharusnya tiba di Indonesia tahun 1595. Namun faktanya pada tahun itu belum ada ternyata bangsa Belanda yang tiba di Nusantara. Kerajaan-kerajaan di Nusantara masih adem ayem. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara baru terjadi pada tanggal 22 Juni 1596, yang mana kala itu ada total 4 buah kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka berhasil merapat di pelabuhan Banten. Apakah ini awal penjajahan Belanda di Nusantara? Perlu diketahui, waktu itu ekspedisi yang dipimpin Cornelis de Houtman tujuannya bukan untuk menjajah. Mereka datang untuk berdagang seperti halnya Portugis dan sama sekali tidak mewakili negara Belanda. Kedatangan de Houtman dan kawan-kawannya saat itu sempat ditolak oleh penguasa Banten karena de Houtman dianggap arogan. Diusirlah mereka. Walau begitu, de Houtman dan rekan-rekannya cukup berjasa karena telah membuka jalur ekspedisi Belanda menuju Nusantara yang selama ini dirahasiakan oleh Portugis. 2 tahun setelahnya, sekitar Mei 1598, ekspedisi Belanda lainnya tiba di Banten. Ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Neck, Van Heemskerk, dan Van Werwijk itu berhasil mengambil simpati penguasa Banten, sehingga mereka diperbolehkan berdagang. Ekspedisi mereka pun tujuannya masih bukan untuk menjajah dan masih tidak mewakili negara Belanda. Sekian bulan berlalu, perdagangan di perairan Nusantara semakin ramai. Hal itu pun menimbulkan konflik baik sesama pedagang Belanda maupun dengan pedagang Portugis dan bahkan Inggris. Inilah yang menjadi duduk masalah didirikannya Perserikatan Dagang bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Jadi, kapan sebenarnya negara Belanda menjajah Indonesia? VOC yang dibubarkan itu lantas diganti sistem oleh Belanda menjadi daerah otonomi yang dikenal sebagai Nederland Indie atau Dutch East Indies, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Hindia Belanda, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal. Sejak tahun 1800, Hindia Belanda berusaha melebarkan kekuasaannya di Nusantara lewat penjajahan. Namun tentu saja hal itu tidak mudah mereka lakukan. Berbagai perlawanan memerangi Hindia Belanda banyak terjadi di Nusantara karena rentang tahun 1800 hingga 1912. Jadi, sampai tahun 1912, Belanda baru benar-benar bisa menguasai seluruh wilayah yang kemudian menjadi wilayah Indonesia, kecuali Timur Timur, karena kekuasaan ada Portugis di sana. Berdasarkan hal itu, sudah bisa kita hitung berapa lama sebenarnya Indonesia dijajah Belanda. Jika awal penjajahan dihitung dari awal berdirinya VOC tahun 1602 ditambah 350, Indonesia seharusnya baru merdeka pada tahun 1952. Jika dihitung tahun 1800 saat pemerintah Belanda mengambil alih VOC yang bangkrut lalu mengubahnya menjadi Hindia Belanda, Indonesia baru merdeka tahun 2150.